Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Sinau Kapal lengkap secara komprehensif ya. Mulai paling dasar sampai kita mempelajari kapal secara menyeluruh ya. Kawan-kawan semua para praktisi perkapalan dan praktisi pelayaran yang saya hormati, kali ini kita akan berbagi perihal apa yang kita kenal dengan nama kapal Olimpik atau kapal RMS Olimpik. Siapa itu sebenarnya kapal eh, apa namanya Royal Mail Ship Olympic. Nah, kita akan mempelajari tentang sejarah dan hal ikhwal terkait dengan Olimpik atau RMS Olimpik. Kapal RMS Olimpik. Kawan-kawanku semua para praktisi perkapalan dan praktisi pelayaran yang saya banggakan. Yang namanya kapal RMS Olimpik itu adalah kapal yang dimiliki oleh negara Inggris atau kapal laut yang dioperasikan oleh pemerintah kerajaan Inggris. Kapal ini apa namanya sangat terkenal ya. Kalau selama ini kita hanya mengenal kapal yang namanya Titanic, maka kapal RMS Olimpik pun juga sebenarnya sangat terkenal sebanding dengan kapal Titanic, kapal Olimpik ini. Dibangun di galangan yang sama, ya, dibangun di kalangan Harland and Wolff, ya, di kalangan yang sama di mana Titanic dibangun dan dibangun oleh naval architect atau insinyur perkapalan yang sama, yaitu Thomas uh, Andrew, ya, Thomas Andrew. Kawan-kawan semua, kapal ini terkenal di abad pertengahan 20 ya, artinya 1935-an lah ya, tahun 1935. Dan kapal ini dibangun di sebuah galangan di Irlandia ya, dibangun di galangan di Irlandia namanya apa namanya dikenal dengan Harland and Wolff Shipyard ya. Dan pertama kali kapal ini pertama kali dikenal sebagai kelas kapal yang dibangun dan dimiliki oleh suatu perusahaan pelayaran namanya White Star Line. Pelayaran White Star, bintang putih. Yang punya kapal ini adalah pelayaran bintang putih atau White Star Line. Dan kapal ini dipesan oleh White Star Line pada tahun 1907 ya. Olimpik dibangun di kalangan Harland tahun 1907 ya di Belfast, Irlandia Utara, dan diluncurkan tepatnya pada tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober
tahunnya 1910. Dia lebih awal 2 tahun daripada kapal Titanic. Umurnya lebih awal 2 tahun daripada kapal Titanic. Kapal Titanic diluncurkan pada Februari 1912, tapi kalau kapal Olimpik 20 Oktober 1910, jadi 2 tahun lebih awal. Kawan-kawanku semua, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak mengetahui rancang bangun, desain, dan sifat-sifat atau karakteristik daripada Olimpik, RMS Olimpik ini. RMS Olimpik adalah kapal yang pada zamannya ukurannya besar, bahkan lebih besar sedikit daripada kapal Titanic. Lebih besar sedikit. Jumlah penumpangnya 2.500, kalau Titanic 2.224 orang. Jadi lebih besar Olimpik sebenarnya. Dan kapal ini juga semewah juga seperti halnya kapal Titanic. Pada masanya kapal ini juga mewah. Dengan panjang sekitar 882 kaki atau 269 meter. 2,5 kali lapangan bola. Cuman beratnya lebih ringan daripada kapal Titanic. Berat kapal Olimpik ini sekitar 46.000. Ya, 46.000 gross ton, ya. GT-nya 46.000. Kalau di Merak kita dipersyaratkan kapal-kapal yang beroperasi di Merak itu 5.000. Ini 46.000 gross tonnage. Kawan-kawan semua, kapal Olimpik ini dirancang seperti yang saya katakan tadi, setidaknya ada 2.500 penumpang. Ya. Dan bedanya ada kelasnya, kelas bawah sampai kelas atas. Kalau Titanic memang kelasnya kelas high class. Tapi kalau ini ada berbagai kelas. Ada kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, katakan begitu. Namun termasuk kapal mewah, ya. Termasuk kapal mewah. Karena di dalam kapal Olimpik ini fasilitasnya termasuk mewah dan modern pada masa itu, ya. Baik, kawan-kawan. Bagaimana asal muasal atau awal daripada pengoperasian kapal Olimpik, RMS Olimpik, di mana debutnya dimulai untuk dikomersialkan pada tahun 1911, 1 tahun setelah kapal itu diluncurkan. Dan Olimpik menjadi terkenal karena memiliki desain yang sangat mirip dengan kapal-kapal modern pada saat itu, termasuk kapal Titanic, ya. Titanic yang tenggelam dalam pelayaran perdananya tahun 1912. Nah, bedanya kapal Olimpik ini digunakan pada saat pelayanan untuk Perang Dunia Pertama, ya. Perang Dunia Pertama, kapal Olimpik ini dimanfaatkan untuk melayani akomodasi penumpang dan orang. Selama Perang Dunia Pertama, Olimpik diubah, ya. Tadinya adalah kapal penumpang, kemudian diubah menjadi kapal perang, ya. Dan digunakan sebagai kapal untuk angkutan pasukan angkatan laut, angkatan
darat, dan lain sebagainya. Dan lebih dari 200.000 tentara diangkut dalam konflik selama Perang Dunia Pertama ini. Ingat, Olimpik telah berjasa menurut negaranya, yaitu telah mengakomodir setidaknya 200.000 tentara. Nah, Olimpik ini tidak pernah diubah menjadi kapal perang sebenarnya, hanya kapal kapal apa itu kapal penumpang biasa, bukan dirancang sebagai kapal perang, tapi kapal penumpang yang digunakan untuk mengangkut tentara, ya, digunakan untuk transportasi militer, bukan diubah sebagai kapal perang, ya, kapal perang. Nah, setelah selesainya Perang Dunia Pertama, kapal Olimpik itu kembali fungsinya sebagai kapal penumpang, layaknya kapal penumpang, dan beroperasi eh, baik tanpa ada kecelakaan sampai beberapa dekade, ya, setidaknya 10-20 tahun kemudian, ya. Namun dengan persaingan tumbuhnya banyak kapal-kapal mewah atau kapal penumpang, maka kapal Olimpik ini semakin terpojokkan dengan adanya pesaing-pesaing baru. Kapal-kapal yang dibangun di negara-negara lain, termasuk di negara Jerman dan negara-negara di Eropa lainnya. Kapal-kapal yang dibangun baru itu adalah kapal-kapal yang lebih modern, ya, lebih enak sebagai kapal pesiar. Sementara kapal Olimpik mengalami penurunan dari segi keuntungan. Akhirnya pada tahun 1930-an grafiknya sudah mulai menurun, ya, sudah mulai menurun. Oleh karena itu, kapal selalu ada siklus, namanya siklus, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Siklus dibutuhkan, situ ada persaingan, situ penurunan, ya, kemudian siklus scrap. Jadi tindakan ini berputar, ada siklusnya, ya. Pada tahun 1930-an menurun kapal Olimpik ini, RMS Olimpik menurun. Dan di akhir operasinya dia, setelah beroperasi sekitar, ya, 25 tahun. Dan di Inggris dibangun tahun 1910 dan berhenti dari operasi 1935. Artinya dirancang 25 tahun. Ya. Setelah beroperasi selama 25 tahun, Olimpik akhirnya dipensiunkan, diberhentikan dari operasi dan dijual dalam bentuk scrap, ya. Pada tahun 1937 dipotong-potong di Jarrow, Inggris. Kawan-kawan semua, seiring dengan itu ada buku, ya. Buku ini bagaimana cara kita membuat galangan kapal scrap, ya. Ship Recycling Facility, ya. Daur ulang kapal. Jadi sebagikan kapal Olimpik ini didaur ulang, ya. Didaur ulang pada tahun 1937. Bagi yang menginginkan buku ini, bisa kontak langsung pada deskripsi dalam channel ini, ya. Itulah namanya galangan kapal scrap, ya. Saya lanjutkan kembali bahwa setelah kapal ini dilakukan keputusan untuk scrap, kapal Olimpik akhirnya merupakan salah satu dari 3 kapal
yang dibangun, yaitu kapal Titanic dan kapal HMHS Britannic. Jadi ada yang mirip dengan Olimpik itu yaitu Titanic dan kapal Britannic. Ya, Titanic and Britannic. Yang kita bahas sekarang adalah Olimpik. Ya, meskipun Olimpik sendiri itu tidak mengalami nasib yang sial, nasib yang mengenaskan sebagaikan kapal Titanic. Olimpik itu tetap memiliki tempat dalam sejarah dunia perkapalan dan pelayaran sebagai bagian daripada era keemasan kapal penumpang, yaitu mentransportasikan di Atlantik atau dikenal dengan istilah transatlantik. Ya. Kapal Olimpik RMS Olimpik ini menunjukkan kehebatannya di dalam permesinannya ya pada saat zamannya itu dalam hal kemewahan kapal tersebut pada abad eh, pertengahan di abad 20-an. Dan Olimpik ini menjadi subjek dan minat bagi para sejarawan maritim, sejarawan perkapalan dan pelayaran, dan para ahli hingga saat ini merindukan desain-desain seperti kapal Olimpik. Demikian kawan-kawan semua, sejarah tentang RMS Olimpik dan buku tentang ship recycle ya, ship recycle facility. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.